Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bu Janti, Pak Rian, dan teman-teman semua. Perkenalkan, saya Devita Wulandari Dewi, NRP 009, akan menjelaskan tentang jurnal review saya mengenai digital marketing. Mengapa saya mengambil digital marketing? Karena berdasarkan pengalaman yang saya rasakan, mungkin teman-teman juga merasakan bahwa setiap kali membuka sosial media maupun platform internet manapun, kita pasti menjumpai adanya iklan di platform tersebut. Nah, saya tertarik mencari tahu apakah iklan-iklan yang tersebar tersebut benar-benar memiliki dampak terhadap penjualan suatu produk atau jasa. Di sini di jurnal yang pertama membahas tentang bagaimana pengaruh digital marketing pada intensi pembelian di Malaysia. Jurnal ini tidak menggunakan model framework, namun terdapat teori yang digunakan yaitu digital marketing, purchase intention, dan customer relationship management. Penemuannya adalah bahwa digital marketing memiliki hubungan atau impact yang langsung positif signifikan terhadap intensi pembelian online. Namun, dari sisi efek mediasi CRM tidak mendorong dampak positif pada niat pembeli. Begitu pula, digital pemasaran tidak berdampak positif pada CRM dalam penelitian ini. Di jurnal kedua merupakan jurnal literatur review di mana penulis menggunakan artikel-artikel sebelumnya dari tahun 2010 untuk mengetahui jejak digital marketing terhadap customer purchase decision. Di sini juga tidak menggunakan model framework, namun terdapat dua teori yang digunakan yaitu digital marketing dan customer purchase decision. Di sini ditemukan bahwa digital marketing berfungsi atau memiliki peran yang kuat dalam membentuk keputusan pembelian oleh konsumen. Dan pencarian informasi dan perilaku pasca pembelian ternyata paling dipengaruhi oleh aktivitas pemasaran digital. Selanjutnya di jurnal yang ketiga, di sini membahas bagaimana pengaruh sikap atau attitude pada fashion influencer terhadap brand attitude dan niat beli konsumen. Di sini menggunakan model penelitian teori plan behavior yang mana memiliki tiga teori yaitu sikap atau attitude, subjective norms, dan perceived behavioral control. Model ini menghubungkan bagaimana pengaruh dari tiga teori tersebut terhadap suatu perilaku konsumen. Namun di sini penulis menambahkan beberapa teori yaitu influencer marketing, perceived credibility, trust, perceived expertise, perceived congruence, dan brand attitude. Penemuannya di sini, sikap terhadap fashion influencer berpengaruh positif terhadap brand attitude dan niat beli konsumen. Lalu konsumen lebih cenderung menghargai atau merekomendasikan brand yang telah direkomendasikan influencer populer. Dan variabel-variabel yang digunakan ini semuanya berdampak positif terhadap sikap terhadap fashion influencer. Dari ketiga jurnal tersebut, saya menemukan sebuah judul untuk penelitian saya selanjutnya, yaitu pengaruh digital marketing terhadap purchase intention pada produk modus fashion. Kenapa modus fashion? Karena berdasarkan State of the Global Islamic Economy Report di tahun 2019-2020, di tahun 2018, modus fashion meraup pendapatan hingga 283 billion, di mana di tahun 2024 diproyeksikan akan meningkat menjadi 402 billion. Dan Indonesia merupakan negara ketiga terbesar di dunia yang GDP-nya berasal dari modus fashion. Nah, dari ketiga jurnal tersebut, saya mengimplementasikan beberapa teori pada jurnal saya. Yang pertama, teori digital marketing dan purchase intention dari jurnal pertama, teori digital marketing dari jurnal kedua, dan model framework teori plan behavior dari jurnal ketiga. Research guide-nya, jika di jurnal pertama berlokasi di Malaysia dan menggunakan variabel CRM, di penelitian saya akan berlokasi di Indonesia tanpa memasukkan variabel CRM. Di jurnal kedua, jika menggunakan literatur review, di penelitian saya akan menggunakan metode kuantitatif dengan menyebar kuesioner dan tidak membahas alur purchase decision. Dan yang dari jurnal ketiga, jika jurnal 3 membahas tentang influencer marketing dan menambahkan beberapa teori, penelitian saya akan membahas tentang digital marketing dengan menggunakan model TPB yang teorinya hanya ATT, SN, PBC, dan PI saja. Kesimpulannya adalah, di sini teori merupakan komponen dasar yang sangat penting dalam sebuah penelitian karena menjadi bukti nyata bahwa penelitian tersebut bersifat ilmiah. Sedangkan model adalah gambaran hubungan antar variabel atau teori yang membentuk kerangka pikir suatu penelitian.
Di sini, teori dapat ditemukan pada bagian literatur review atau pada hipotesis penelitian, dan semua penelitian atau jurnal pasti memiliki teori, karena merupakan sebuah dasar penelitian. Namun, tidak semua penelitian memiliki model atau teori framework. Terima kasih, sekian dari presentasi saya. Sekurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.